Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya selama di rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, bertemu lagi dengan Miss Rida, guru yang mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4. Nah, pada materi kali ini, Miss Rida akan membahas hadis tentang takwa. Bagaimana bunyi hadis tentang takwa? Apa saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam hadis tentang takwa? Dan perilaku takwa apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah hadis tentang takwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Artinya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan berbuat baik, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, apa sih arti takwa itu sendiri? Coba kalian perhatikan. Takwa artinya menjaga atau memelihara. Maksudnya bagaimana? Takwa adalah menjaga jiwa kita dari segala perbuatan dosa atau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, takwa kepada Allah artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Keutamaan bertakwa kepada Allah adalah akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapus keburukan-keburukan kita. Nah, takwa ini adalah bagaimana kita menjaga dan memelihara hubungan baik kita dengan Allah. Memelihara diri sendiri supaya jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga bisa diartikan sebagai takut kepada Allah. Namun, dalam ketakwaan juga terkandung rasa cinta, kasih sayang, mengharap, ridho, dan sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa sih kandungan hadis tentang takwa? Kandungan hadis tentang takwa adalah yang pertama, kita harus selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, kita harus cepat-cepat memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat, serta kemudian kita mengimbanginya dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, kita harus berakhlak baik kepada siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Jangan pernah membeda-bedakan teman. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian perilaku takwa apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku takwa dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Contohnya, ketika kalian di sekolah, kalian bisa melakukan perilaku takwa, menghormati guru, kemudian menyayangi sesama teman,
tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyontek ketika ujian, dan sebagainya. Kemudian ketika di rumah, perilaku takwa apa yang bisa kita lakukan? Contohnya adalah patuh kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua dengan baik, membantu orang tua ketika di rumah, atau menyayangi saudara-saudara kalian. Dan yang terakhir, contohnya adalah di lingkungan masyarakat, kita harus berbuat baik kepada sesama tetangga. Nah, demikian adalah penjelasan Frida mengenai hadis tentang takwa. Jadi, takwa bisa dilakukan dimanapun kalian berada. Perilaku yang mengikuti perintah Allah, tidak melanggar perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, maka bisa dikategorikan sebagai perilaku-perilaku takwa. Maka jangan pernah bosan untuk berperilaku takwa, berperilaku yang baik, karena hal itu akan membuat kita dimuliakan di sisi Allah serta menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau. Demikian penjelasan Frida mengenai hadis tentang takwa. Semoga bermanfaat dan kalian memahami materi ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.